Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmat Hidayat di NIM 1814080007 dengan mata kuliah metodologi penelitian. Pada kali ini kita akan membahas topik 7 tentang referensi. Nah, nanti ada beberapa komponen dari referensinya yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, aturan penulisan referensi dari berbagai sumber. Nah, referensi yang akan kita muat nanti di dalam penelitian kita itu ada beberapa sumber yang akan kita dapatkan, bisa dari buku, dari majalah, koran dan sebagainya. Terus bagaimana cara membuatkannya ke dalam referensi? Nah, ini ada beberapa tutorial kriteria atau ketentuan dalam penulisan referensi. Yang pertama itu cara menulis daftar pustaka sumber yang berasal dari buku. Contohnya, nama penulis terdiri dari dua kata, yaitu nama belakang, terus tanda koma, baru nama depan, terus titik, tahun terbit, titik, judul buku, biasanya itu miring, baru titik lagi, terus kota terbit. Nah, di kota terbit ini titik 2 biasanya sebelum penerbit itu. Contohnya bisa kita lihat pada slide. Nah, di situ ada kan nama pengarangnya Ibnu Katsir, yaitu Katsir, I titik 2006 titik tafsir Ibnu Katsir. Nah, itu judulnya ya, judul bukunya dimiringkan, lalu tanda titik lagi, terus Jakarta karena dia itu kota terbitnya, lalu titik 2, dan penerbitnya itu yaitu Pustaka Imam Syafi'i. Nah, kalau nama pengarangnya Hermawan Arif, bisa juga kita tulis dengan Arif, Hermawan. Nah, ini ada dua versi ini, kita boleh menggunakan yang awal tadi dan boleh juga yang menggunakan yang kedua tadi, yang kedua ini. Nah, yang selanjutnya, bagaimana kalau menuliskan yang penulisnya itu lebih dari dua kata. Nah, contohnya kan bisa kita lihat tuh nama pengarangnya Sofyan Syafri Harahap. Nah, bisa kita tulis Harahap, SS titik 2008. Nah, bisa kita lihat di situ kan. Ya, untuk kelanjutannya sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kita juga bisa menggunakan contohnya nama pengarangnya Muhammad Fauzil Adim, boleh kita tulis dengan Adim, Muhammad Fauzil. Nah, yang ketiga itu bagaimana pula cara penulisannya daftar pustaka yang lebih dari satu orang penulisnya. Nah, bisa kita lihat pada contohnya, yaitu contohnya saja tadi kan bisa kita tulis dengan menggunakan Kusrini, DKK dan kawan-kawan gitu. Nah, yang selanjutnya penulisan daftar pustaka buku terjemahan. Contohnya Migle F. 2005 pembangunan sosial dan seterusnya. Nah, bagaimana pula kalau penulisan daftar pustaka menggunakan buku editor? Nah, cara penulisan daftar pustaka dari buku editor bisa menggunakan dengan format nama editor, tahun, judul buku, tempat terbit, 2 nama penerbit. Contohnya bisa kita lihat Hasim H, 2009 jaringan sel. Nah, kalau yang judulnya ini tetap garis tetap miring ya, Bandung, 2 Pustaka Jaya. Nah, yang selanjutnya itu penulisan daftar pustaka yang ada nama pengarang dan editor. Nah, cara penulisannya kita lihat cara menulis daftar pustaka yang memiliki nama pengarang dan editor sebagai berikut. Nah, formatnya yaitu nama pengarang, tahun, judul buku, nama editor, editor, tempat terbit, 2 nama penerbit. Nah, contohnya bisa kita lihat Saiful AM, 2010, perubahan sosial, Sitanggang A, editor, Jakarta, 2 UI Press. Nah, yang selanjutnya penulisan daftar pustaka buku tanpa pengarang. Nah, biasanya ada juga buku itu tidak ada pengarangnya gitu. Nah, anonim hanya diperkenankan untuk ditulis bila dalam buku asli tidak tercantum nama lembaga atau badan yang menerbitkannya. Contohnya saja Depdiknas, Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 2 Balai Pustaka. Atau bisa juga contoh lainnya itu dalam kurung itu kita bikin anonim, 1937, Sang Prajurit Sejati, Jakarta, 2 Balai Pustaka. Nah, yang kedua, cara menulis daftar pustaka dari jurnal. Nah,
Ini yang bersumberkan dari jurnal. Ada pula kriteria atau ketentuan untuk penulisan referensi ini. Nah, formatnya bisa kita lihat nama pengarang titik, tahun titik, judul tulisan titik, nama jurnal titik, volume titik 2 halaman. Contohnya bisa kita lihat Kala Jernih FK titik 2010 titik Some Notes of the Relation Between Language Use and Moral Character. Nah, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, bagaimana pula format penulisan daftar pustaka dari makalah. Nah, kita lihat untuk formatnya yaitu nama penulis titik, tahun seminar titik, judul makalah titik, makalah titik, dalam titik 2 nama seminar beserta lokasi, koma, tanggal, koma, dan bulan. Contohnya bisa kita lihat Kalis Umil titik 2007 titik partisipasi perempuan dalam pembangunan titik makalah. Nah, makalah yang sini kita biningkan ya, titik dalam titik 2 seminar pengaruh sutamaan gender di FEMA IBB, koma 18 September. Yang keempat, contoh penulisan daftar pustaka dari skripsi, tesis, disertasi sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat untuk formatnya nama titik, tahun terbit titik, judul. Nah, biasanya judul ini huruf tegak ya. Jenis publikasi titik, tempat institusi titik 2 nama institusi tempat tersedianya karya ilmiah. Nah, bisa kita lihat contohnya Verina S titik 2010 titik perubahan pola asuh masyarakat Bogor. Nah, dalam apa itu kita bikin skripsi gitu, titik Bogor, titik 2 Institut Pertanian Bogor. Nah, yang kelima, contoh daftar pustaka dari koran atau majalah. Contoh penulisannya daftar pustaka dengan artikel dari surat kabar, koran, atau majalah sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat formatnya di layar. Dan untuk contohnya bisa kita lihat Piliang IJ titik 2010 Juni 10 titik demokrasi di era otonomi daerah titik Kompas miring titik rubrik opini titik 2 6 kol 1-6. Yang keenam yaitu contoh daftar pustaka dari internet, website, atau media online. Format penulisan daftar pustaka dengan sumber internet itu sebagai berikut. Nah, kita bisa lihat di layar bisa kita lihat formatnya. Dan untuk contohnya sendiri bisa kita lihat Prawira Negara S, Sitanggang N titik 2005 titik MOPS Outbreak Across English and Wales in 2004. Nah, bisa kita lihat untuk cara penulisannya. Selanjutnya, untuk sedangkan bentuk yang lebih sederhananya bisa kita tulis sebagai contohnya itu Raharjo, Mujia titik 2010 titik www titik mujiaraharjo.com. Atau bisa juga kita tulis dengan Wanto, Sugeng titik 2013 titik pemimpin berkarakter ulul albab di http titik 2 dan seterusnya. Nah, yang kedua itu aplikasi yang digunakan untuk menyusun referensi ini. Nah, untuk menyusun referensi ini ada beberapa aplikasi yang direkomendasikan untuk menyusun referensi. Bisa Mendeley, bisa Zotero, dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan membahas yang tentang Mendeley saja dulu ya. Nah, berikut adalah langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk membuat daftar pustaka dengan mudah menggunakan aplikasi Mendeley. Pertama, buka aplikasi Mendeley, pastikan kalian terhubung ke internet ya. Nah, sebelumnya itu kalian itu harus install dulu aplikasi Mendeley-nya. Terus pergi ke menu tool, pilih install Microsoft Word plugin. Nah, karena sebelumnya saya sudah pernah install sebelumnya, maka tulisannya agak sedikit berbeda dengan punya kalian tuh. Terus yang selanjutnya setelah diinstal, kita beralih ke Microsoft Word. Nah, lalu pergi ke menu reference, maka akan muncul plugin Mendeley. Nah, bisa kita lihat. Lalu kita balik lagi ke aplikasi Mendeley-nya. Terus kita klik add, lalu masukkan jurnal atau artikel yang sudah disiapkan tadi. Klik file, lalu sinkronkan. Nah, kita tunggu. Di Mendeley kalian bisa melihat informasi dari jurnal yang kalian upload, mulai dari penulis, tahun, dan lain-lain. Nah, kita juga bisa membuka file tersebut. Jadi nggak usah tuh pakai aplikasi lain. Nah, langsung saja kita mulai nulis ya. Nah, kita kembali ke Word. Ini adalah salah satu jurnal yang bakal kita citasi.
kita tulis ulang di Microsoft Word dengan bahasa yang berbeda. Kemudian pergi ke menu reference. Oh ya, pastikan kalian ingat judul atau nama penulisnya ya. Terus kita kemudian pilih insert citation, masukkan judul atau nama penulis sampai muncul nama filenya. Kemudian kita klik OK. Maka akan secara otomatis dia akan muncul seperti ini. Nah, kita bisa mengubah style sesuai aturan yang kita mau.